news of the world, Wednesday, February 25th. Once again, Columbia's correspondents in world capitals and in the fighting zones in the Western Pacific are ready to give you the latest news direct by shortwave radio. And now for news of our own West Coast, we take you to Los Angeles and the report of Byron Palmer. Apa yang menjadikan pertempuran ini menjadi misteri terbesar hingga saat ini adalah karena di pertempuran ini diyakini bahwa tentara Amerika melawan sekelompok UFO atau kendaraan alien yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Kita mulai dari awal kejadian. 24 Februari 1942 pukul 7:18 malam. Militer Amerika mengeluarkan peringatan bahaya. Kerlap-kerlip cahaya terang yang tidak dikenal terpantau oleh pangkalan militer. Namun peringatan bahaya itu dicabut pada pukul 10:23 karena mereka berpikir itu mungkin hanya kesalahan teknis saja. Lalu 25 Februari 1942 pukul 1:44 pagi, radar militer kembali menangkap pergerakan benda terbang tak dikenal. Sesaat kemudian, objek asing tersebut menghilang dari pantauan radar. 25 Februari 1942 pukul 2 pagi, radar kembali menangkap objek asing itu sekitar 120 mil dari lepas pantai California dan dikonfirmasi oleh dua radar lainnya. Objek itu terus dipantau oleh radar hingga 3 mil menuju Los Angeles. Pukul 2:10 pagi, para penduduk Culver City panik. Malam itu, sebuah objek terbang raksasa diiringi objek-objek yang lebih kecil terlihat memenuhi langit. Saat itu, belum genap 3 bulan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor, para penduduk ketakutan mengira Culver City sedang diserang oleh musuh. Sampai puncaknya 25 Februari 1942 pukul 2:25 pagi. Suara sirene mengaung-ngaung di seluruh Los Angeles. Otoritas setempat segera meminta penduduk Culver City untuk tetap di dalam rumah, lalu memerintahkan pemadaman listrik total. Ribuan personel tentara diperintahkan bersiaga. 25 Februari 1942 pukul 3:16 pagi. Brigade 37 artileri tiba di Culver City. 8 lampu sorot segera diarahkan ke langit yang gelap untuk mencari objek misterius itu. Dan kemudian serempak 8 sorot cahaya mengarah ke sebuah objek yang sama. Persis di atas mereka, di ketinggian 12.000 kaki, terlihat sebuah pesawat raksasa menggantung diam seperti sebuah lentera. Brigade 37 mulai melepas tembakan. Suara bising tembakan memecah kesunyian pagi. Sekitar 1.400 lebih peluru anti pesawat ditembakkan secara beruntun, tapi pesawat itu tidak bergeming sedikit pun. Pejabat militer segera memerintahkan para pilot pesawat tempur pencegat keempat disiagakan. Sampai pukul 4:14 pagi, tembakan Brigade 37 terus dilakukan secara sporadis. Tembakan sudah dilancarkan hampir 1 jam dan belum ada tanda-tanda kerusakan pada pesawat misterius tersebut. Kemudian, secara perlahan-lahan, pesawat itu beserta iringannya bergerak menuju Long Beach dan menghilang. Setelah pukul 7:21 pagi, otoritas setempat segera memerintahkan penyalaan listrik. Pada pagi itu terlihat beberapa gedung rusak akibat pertempuran singkat. 5 penduduk sipil tewas, sebagian tewas akibat peluru nyasar dan lainnya meninggal terkena serangan jantung akibat ketakutan. Buntut kejadian, insiden ini segera memenuhi halaman utama surat kabar di seluruh Amerika. Seorang reporter Los Angeles Herald Express mengatakan bahwa ia melihat peluru anti pesawat yang dilontarkan militer mengenai pesawat itu. Namun, pesawat itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Dari seluruh orang di Culver City yang menyaksikan insiden tersebut, beberapa di antaranya mengeluarkan kesaksian terutama para reporter yang menyaksikan secara teliti. Ada yang mengatakan bahwa peluru anti pesawat yang ditembakkan oleh Brigade 37 Amerika tidak menggores sedikit pun pesawat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa terdapat 25 pesawat yang membentuk formasi V di langit. Beberapa jam setelah pertempuran itu berakhir, pemimpin Angkatan Laut Frank Knox mengadakan konversi pers dan mengatakan bahwa keseluruhan insiden ini adalah alarm palsu yang muncul akibat ketegangan karena perang.
Pihak pers tentu tidak bisa menerima begitu saja penjelasan ini, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Komentar Knox segera ditanggapi pemimpin Angkatan Darat dengan mengatakan bahwa pesawat asing itu benar-benar ada dan pertempuran itu nyata. Hari berikutnya, Menteri Urusan Perang Henry Stimson mendukung pernyataan Angkatan Darat. Stimson mengatakan bahwa paling sedikit ada 15 pesawat asing yang terlihat bergerak dengan kecepatan sekitar 200 mil per jam. Sehingga untuk pertama kalinya terjadi ketidaksepakatan di tubuh militer Amerika. Misteri pertempuran Los Angeles tidak pernah bisa dijelaskan hingga hari ini. Beberapa teori coba dikemukakan untuk menjawab identitas pesawat misterius tersebut. Misalnya, pada tanggal 23 Februari 1942, sehari sebelum insiden, sebuah kapal selam Jepang I-17 diketahui muncul di permukaan dan menembaki fasilitas pemrosesan minyak dekat Santa Barbara. Laporan yang masuk menyatakan bahwa kapal selam itu kemudian menuju selatan sama dengan arah Los Angeles. Kemungkinan pesawat misterius itu adalah pesawat tempur Jepang yang dikirim untuk mendukung penyerangan kapal selam. Namun, saat Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, mereka mengatakan tidak pernah mengirim pesawat tempur menuju Los Angeles. Jadi hingga saat ini, misteri ketempuran Los Angeles masih menjadi misteri.